Ada satu berita yang begitu viral di Mandua Kuningan Berita apa? kemarin-kemarin. Takut. Berita apa Dan nih? Berita emang apa nih? menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, Siang, pagi, sore, malam, pagi, Sobat malam. Mandua Kuningan. Kembali lagi di podcast Mandua Kuningan. Kali ini bersama saya Dewangga Praba dan ada bintang tamu nih. Belum bintang tapi mau jadi bintang gitu Amin Dew. ya. Ada Kak Hopip LH Swidani. Halo teman-teman. Halo Dewa. Halo Kak Hopip. Gimana kabarnya Kak Hopip? Alhamdulillah untuk kabar kayak ini baik. Alhamdulillah. Tapi ya itu masih lama banget nunggu perpisahan gitu. Aku lagi jadi lumutan di pondok gitu ya. Udah Hamin 4 nih. Berarti kita Iya. tag video ini di Hamin 4, guys, gitu. Iya. Tenang Kak, sebentar lagi. Betul. Tapi kita jarang ketemu gak sih Kak Hopip? Iya betul, jarang bertemu karena ya namanya kelas 12 gak ada lagi kegiatan di sekolah Iya. kecuali ada apa sih? Kecuali ada Panggilan. kebutuhan, iya panggilan gitu ya. Jadi biasanya anak-anak kelas 12 apalagi khususnya laki-laki ya kayaknya itu pada tiduran dan apa sih ngebus ML paling gitu kayak gituan aja sih di kobongnya. Mengisi waktunya ya Betul kayak sekali gitu. mengisi waktunya. Kalau enggak biasanya ngaji di daerah masih di Ciawi sih di Ustadz Maman gitu. Di Ustadz Pagi-pagi iya. Oh gitu. Oke, Kak Hopip kalau boleh tahu Kak Hopip tuh dari mana sih sebenarnya? Oh, aku tuh dari Desa Bantar Panjang, Bantar Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Mana nih Cibingbin Fried? Halo. Yang Ada nonton. Cibingbin. Halo. Cibingbin mana komen Cibingbin ya. Fried, garis keras. Di mana tadi Bantar Panjang? Iya, di Bantar Panjang. Ih jujur aku baru dengar sekarang Bantar Eh, Panjang. Iya betul karena desa aku tuh satu-satunya desa, bukan satu-satunya ya, maksudnya iya salah satunya gitu, desa yang paling terpelosok gitu di daerah Cibingbin. Pelosok. Banget. Tapi jujur Banget kebangetan. kalau misalkan bicara soal pelosok-pelosok gitu, sebenarnya aku juga dari pelosok sih. Emang iya. Iya, Dari mana? aku dari desa Kadatuan di sana di Garawangi. Mentok-mentok ke sana ke Kecamatan Ciniru berarti kalau tahu di Ciniru di Iya, sana. deket Ciniru. Iya. Jadi kayaknya kita sama-sama Iya, pelosok ya, Kak. 11-12 kayaknya. Tapi aku lebih berpelosok lagi gitu. Berpelosok Soalnya lagi. iya. Mm-mm. Soalnya kan ini apa namanya? Kan ada Indomaret tidak? Iya. Indomaret Cibingbin sama Indomaret Jawa Tengah. Tapi yang kedeteksi kayak di Shopee, di Maps tuh Heeh. lebih dekat Indomaret Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, makanya kayak sebenarnya aku Jawa Tengah apa Jawa Barat ya gitu. Kalau misal berarti ke pusat kota Kuningan pun lebih deket ke Ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Oh. Makanya di sana ya di desa aku Mm-mm. kalau belanja kebutuhan tuh lebih dekatnya ke Jawa Tengah, Jawa bukan ke Tengah. Cibingbin ya. Oh, Ngerti gitu. gak sih? Iya, ngerti, Saking ngerti. dekatnya sama Jawa Tengah, Heeh. jadi ke kecamatan, ke pusat kecamatan Ke Cibingbin pun. Iya. Ke Cibingbin pun. Iya, betul. Oh, baru tahu sih aku. Betul karena emang terpelosok itu, tapi ya sekarang akses jalannya lumayan semenjak ada kayak yang ngambil pasir di dana di ini tuh kayak dikeruk iya, gitu. dikeruk-keruk gitu. Jadi Oh. kayak bebannya mungkin berat ya, jadi ke jalannya agak hancur gitu. Biasanya sih kayak gitu sih kalau misalkan Iya. kayak muatan-muatan yang berat tuh biasanya kayak gitu. Oh, jadi ke pusat kecamatan pun lebih Dekat ke Jawa oh, Tengahnya. dibanding ke pusat kecamatan. Betul. Wow, apalagi ke Kuningan sana ya? Iya, makanya kayak jauh ke Kuningan tuh. Hmm, Heeh, sakitulah pokoknya jauh. jauh. Terus kalau misalkan boleh tahu nih Kak, kenapa dari jauh-jauh dari sana dari Bantar Panjang ya tadi? Iya. Dari Bantar Panjang yang katanya lebih deket ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kenapa bisa nyasar ke sini ke Mandua? Gimana ceritanya tuh? Awalnya kan di sekolah aku MTs Negeri 8 Kuningan ya. Di sana tuh ya emang mungkin sekolahnya berbasis agama. Iya. Terus ada alumni juga katanya. Oh, ada alumni. Iya, ada alumni ke Mandua aja katanya gitu kan. Terus pas itu ya sebenarnya Dew aku nggak apply di sini tadinya. Tadinya aku playnya di SMK yang ada di Kuningan. Nah, Salah satu SMK di betul. Kuningan. Aku juga udah keterima di bagian jurusan multimedia, udah ada
kelasnya juga sudah Iya. ada gitu ya. Mm. Tapi ya itu kayak kata orang tua harus ada pondoknya sekolahnya Harus gitu. ada pondoknya. Betul. Jadi ya udahlah aku ikut orang tua karena orang tua kan doanya manjur Iya gitu. betul. Kayaknya itu yang terbaik gitu ya menurut orang tua. Meskipun di sini agak bebeledagan gitu ya kayak stres. Sama juga mondok lagi Tapi gitu. emang kebiasaan kalau misalkan kayak mondok karena aku cerita nih, karena aku juga di pondok, tapi waktu dulu kalau di MTS mondok juga. Iya, aku mondok. Di pondok juga. Betul. Oh. Makanya kayak aku udah gak mau mondok lagi gitu. Karena Kayak udah capek. Allah gitu kan. Tapi kan kalau Kak Hopip kan mungkin bedanya sama aku tuh, kalau Kak Hopip kan tahu ya kayak capek mondok itu emang capek gitu kan, Iya. kayak belajar gitu. Tapi tetap sekarang dijalanin dan akhirnya udah lulus gitu kan ke sini. Tapi kalau beda sama aku, MTS-nya mungkin kayak mondok tapi pas ke sini kayaknya udah kalah duluan sama rasa malesnya gitu. Terkuat. Kuat, kayak udah cara rape gitu ya. Betul. Aku juga dulu di sini di Mandua karena mondok ya. Terus itu ada godaan kayak tiba-tiba aku kayak udahan dari pondok. Coba sempet itu udah kelas 12 udah mau nerima ijazah, udah mau ulangan pondok gitu ya. Terus tiba-tiba aku kepikiran buat ya udahlah ya Allah aku capek udah gak kuat gitu kan. Sempet lemari aku, kasur aku tuh udah pada di rumah sampai sekarang. Sekarang kan aku pakai lemari orang ya. Yang Lemari udah, orang. ya, yang udah boyong tapi gak dibawa Oh gitu. gitu. Nah, jadi pas itu tuh kayak si lemari sama si kasurnya kayak dibawa. Terus kan lewat sini ya, lewat Komo Hadijah tuh. Iya. Terus tahu Kak Asep gak? Tahu. Nah, Kak Asep tuh kayak bilang, si Hopip boyong. Terus uti-uti tuh pada keluar tepuk tangan kayak, Hopip boyong. Bagaimana gak malunya ini muka aku disimpan di mana gitu. Terus tiba-tiba seminggu kemudian saya comeback gitu. Balik lagi terus kayak malu. Malu banget sumpah. Kayak pasti udah spiral itu kan kayak Betul. hey, udah boyong tapi ternyata kenapa balik lagi Iya, gitu. tapi jujur li aku nggak bilang ke orang aku tuh mau boyong. Aku cuma mau istirahat dulu seminggu gitu. Iya, tapi Pas- kadang-kadang aku juga kayak gitu sih. Iya, Kayak kalau misalnya kayak lagi ngerasa down gitu-gitu Betul. kayak pengennya udah deh pengen di rumah dulu kayak gitu gak sih? Iya betul. Sama berarti. Kayak gimana ya, gitulah pokoknya. Kayak butuh istirahat gitulah intinya ya. Betul. Oh, tapi berarti waktu itu sempet punya pilihan ke SMK yang ada di Iya, Kuningan. betul. Terus akhirnya ke Mandua Kuningan ini. Terus kalau misalkan boleh nanya nih Kak, di waktu itu kan punya pilihan ke yang lain kan, terus masuk Iya. ke Mandua Kuningan. Nah, di Mandua Kuningan ini mendapatkan hal yang baru kah dibanding sekolah sebelumnya gitu? Pastinya banyak banget hal baru Banyak yang banget hal baru yang kayak membuat aku agak ke up gitu lah. Maksudnya kayak lebih ada gitu ya, ada isinya gitu. Karena jujur saja waktu MTS aku kan ikut organisasi terus aku mondok juga kan. Jadi kayak kurang kebagi-bagi waktunya. Soalnya kayak nggak sama di sini. Kalau di sini sekolah plus pondok tuh emang si pondoknya tuh di dalamnya Iya, kan. satu Jadi kayak naungan ya gitu. aku mau telat juga setengah 8 bisa masuk. Gak perlu dicatat tuh ini, di depan. ternyata ini rahasia anak pondok ya. Jadi Betul. bisa berangkat jam 7:30 ternyata. Betul. Padahal kita yang anak luar kayak udah, aduh gimana nih gitu. Betul. Terus kita tuh biasanya anak pondok kalau mau telat tuh ini rahasia ya, tapi gak apa-apa deh buka aja. Itu Soalnya udah mau keluar. betul. Udah aku masalah. gak bakal ditegur dong. Itu terus apa ya? Nyimpen tasnya itu habis subuh. Habis subuh. Iya, jadi si guru Habis ngaji gitu. Betul. Jadi si gurunya tuh oh ini mah udah ada, pasti izin ke WC gitu. Jadi ngiranya pernah belum datang. Masih mandi, masih tiduran. Sebenarnya aku juga yang nggak mondok sebenarnya bisa sih. Tinggal disimpan aja gitu. Kalau misalnya mau Betul. pulang, jadi di malemin di situ tasnya. Tapi kan Dewa nanti telat di ini. Iya. Dicatat. Kalau aku tinggal masuk. Oh iya benar-benar. Betul gak? Betul. Oh gitu. Lika-liku. Oh berarti Kak Hopi juga sempet ikut beberapa organisasi gitu ya Iya. di MTS-nya. Di MTS Ikut aku apa pernah. nih Kak di MTS-nya? Aku di MTS waktu kelas 10 ikut Dewan Penggalang. Dewan Pramuka. Pramuka. Tapi ya karena kontra, jadi aku dicukupkan itu sampai kelas 10 aja. Kelas 11-nya aku kelas ganti. 11. Kelas 8. Ih, kelas 8. Ya kelas 8. Aku ikut yang kelas 11. Jadi kelas 8-nya tuh ganti aku ke OSIS. Aku OSIS. Iya.
Nah, jadi kan aku mikirnya gini, oh OSIS mah biasanya kegiatannya tuh di sekolah. Maksudnya di sekolah tuh kayak lagi ada acara sekolah aku ikut bantu. Kalau dewan pengawas tuh biasanya kebanyakannya tuh di luar sekolah ya. Kayak bikin apa pioneering dan sebagainya itu kan lomba-lomba iya betul gitu kan ya. harus ekstra juga gitu. Kalau OSIS pasti kerjanya di lingkup sekolah dan pas jam-jam sekolah biasanya. Jadi aku udahlah pindah aja ke OSIS. Aku di pondoknya ikut silat. Gak Oh, nyangka silat. kan? Gak Ternyata nyangka. Betul. ada atlet silat selain Pasa di Mandua Kuningan Betul, ini. tapi aku gak laku, Cok. Gak laku gimana maksudnya? Karena gak diterusin, silatnya kepaksa gitu kan. Karena kan eskul wajib di pondoknya. Oh gitu. Ya, jadi harus ikut semua. Oh. Aku pernah tuh pas kuda-kuda di Tajong Gudupuruk aku jatuh. Saking kayak udah capek-capeknya pramuka terus ikut silat. Ya itu kaki gompor gitu ya jalan dari sekolah aku ke pondok aku tuh jauh. Jadi pas udah datang ke sekolah, udah datang ke pondok, kaki udah gompor. Gitu. Nah, tapi Kak, menurut pandangan Kak Hopip sendiri nih, sebenarnya ikut organisasi itu penting gak sih? Penting banget. Teman-teman yang mau masuk Mandua, yang baru kelas 10, betul. itu harus bukan maksimalkan ya, harus ikut organisasi gitu karena organisasi itu bakal mewadahi kita apa-apa aja gitu yang nggak dipelajari di kelas gitu. Betul. Seenggaknya satu organisasi gitu Betul. ya. Aku rekomendasi OSIS karena aku anak OSIS. Nah, gimana nih rasanya? Kan katanya anak OSIS. Nah, menurut Kak Hopip gimana waktu gabung di OSIS tuh gimana? Ya, Jadi anak OSIS tuh gimana sih? Jadi enak. pengurus OSIS tuh? Ada enaknya ada enggaknya sih. Ada pastinya sih. Semua Kayaknya organisasi juga gitu iya. ya. Enaknya tuh sering bareng kemana-mana. Kayak kalau ada acara bareng, terus kayak belajar public speaking dan lain sebagainya itu kayak harus gini sama teman-teman harus ada nasihat lah gitu kan. Terus gak enaknya ya itu suka kayak kamu gak masuk pelajaran Iya. gitu, suka ada omongan gitu. Terus Resiko. betul resikonya emang kayak gitu ya anak-anak organisasi ya. Iya, betul. Dari dulu juga kayaknya gitu sih resikonya. Jadi lebih ke kalau misalkan kita gabung di organisasi itu lebih ke apa belajar secara langsung ya. Jadi itu belajar kalau misalkan di kelas kan mungkin kayak belajar di dalam kelasnya Iya, aja. Tapi betul, kalau betul, misalkan di betul. organisasi kita belajar langsung terjun gitu kan. Kak. Betul, kita langsung terjun ke lapangannya, kita belajar dulu mah teorinya apa. Teorinya itu dengan cara diskusi kan. Betul. Nanti langsung kerja lapangan gitu. Gitu. Jadi ya itulah bagus. Dan ini Kak, ada satu berita yang begitu viral di Mandua Kuningan kemarin. Berita apa? Takut. Berita apa Dan nih? emang Berita apa nih? menjadi sangat booming sekali ya di Jadi Mandua sorotan Kuningan. ya? Jadi sorotan bener-bener sorotan gitu. Jadi ternyata Kak Hopip ini lolos SNBP Universitas Indonesia. Tepuk tangan dong Kak Hopip. Terima kasih. Jujur aku waktu itu sempat kaget, bukan kaget yang kayak gak nyangka gitu. Sebenarnya nyangka aja sih. Sebenarnya pasti Kak Hopip bisa gitu kan. Cuman lebih ke kayak wah bener-bener hebat nih Mandaku tembus. Pasti gini gak nyangkanya yang dari IMAN tuh gak ada yang masuk ke UI. Jadi kayak gak ada track alumni. Karena track Iya, alumni itu bener. mempengaruhi katanya Iya, buat SNBP. Gitu. Jadi, Dan itu kaget aja. benar-benar spiral itu Kak. Ya gak tahu sih karena kan aku di pondok ya. Oh iya. Mungkin anak-anak sekolah ya lagi ngegibahin aku ya mungkin. Kamu kan di pondok juga tahu. Nah, gimana nih Kak? Pasti bisa keterima SNBP UI gitu ya, Universitas Indonesia. Biasa gitu aja ya. dong ngomong UI-nya. Jangan diteken banget. Karena kan kayak suatu hal yang hebat sih kata, benar-benar hebat sih bisa tembus ke universitas yang top gitu di Indonesia gitu kan. Tapi kan pastinya ada aja lika-liku perjalanan yang pastinya bikin ada ya rintangan-rintangan gitu ya, namanya Betul, hidup ya. namanya kayak hidup gitu. banyak Aja sih Kak, gimana lika-liku menuju SNBP? Lika-liku SNBP cerita dikit ya. Dulu Iya, tuh boleh. pas kelas 10 tuh sampai kelas 11 bahkan. Kelas 10 sampai kelas 11 tuh aku nggak kepikiran aku mau ke kuliah. Oh. Aku nggak tahu universitas apa aja yang ada di Indonesia, nggak tahu sama sekali. Jadi kayak udah aku belajar, makanya aku nggak terlalu giat banget belajar. Aku kelas 11 lebih mementingin organisasi jujur aja. Karena kelas 11 kan aku nggak tahu ya mau kemana, mau ke univ apa, aku nggak Iya. tahu juga universitas apa aja gitu. Jadi ya udah aku belajar tuh cuma belajar aja, nggak benar-benar diserap banget. Iya. Nah tapi
ya alhamdulillah si nilainya tuh aman, masuk ke 10 besar aja gitu ya. Heeh. Nah terus pas kelas 12 lah, kelas 12 tuh udah ada kayak dari guru BK kan, dari Bapak Roni itu kayak udah ada pengumuman buat ke perkuliahan. Karena kelas 12 tuh tentang perkuliahan ya, kayak jalur masuk, terus universitas apa aja, beasiswa apa aja yang lagi dibuka gitu. Nah jadi di sana aku mikir kayak, oh mungkin ini yang biasanya di template Instagram tuh kayak lowongan kerja S1 gitu. Nah jadi aku kayak, oh ini nih dunia perkuliahan tuh kayak gini kayak, dan aku kepo-kepo kan sampai ke pelajaran BK itu aku paling suka karena aku pengen tahu gitu. Jadi aku lebih giat lagi belajarnya, maksudnya lebih giat tuh kayak di push lagi tuh kayak materi-materinya yang biasanya ya waktu kelas 10 kelas 11 aku materi-materi tuh cuma kayak belajar tuh udah belajar di kelas. Nah kalau kelas 12 karena udah tahu mau kuliah dan ada jalur SNBP yang jalur rapot, aku belajarnya agak lumayan ditaikin gitu. Yang mana tuh sebelum belajar di kelas tuh aku harus buka buku abis isya, kalau nggak abis isya abis subuh, kalau nggak abis subuh sebelum subuh gitu. Ya jadi biasanya kan sebelum subuh tuh suka ada ya biasalah anak pondok ya kan, sholat malam gitu. Nah abis itu harus buka buku gitu. Buku apapun gitu. Catat guys, Ya, catat. itu lumayan ilmu. Ada apa tadi, sholat malam gitu, terus buka-buka buku sebelum ke sekolah gitu ya. Ya, Terus jadi katanya apa? enggak. Terus katanya katanya emang kalau misalkan belajar sebelum subuh atau sehabis subuh itu katanya mungkin karena mungkin otak kita masih belum ada apa-apa gitu ya, maksudnya Iya. belum kecampur apa-apa gitu Betul. ya, belum ada aktivitas apa-apa, jadinya masih bersih gitu, jadi lebih cepet nangkepnya Lebih gitu. fresh, lebih Iya. plong. Iklan dong itu ya. Tapi emang katanya kayak gitu ya. Iya, Tapi jadi bener kerasa gitu. kerasa. Jadi kalau kita buka apa ya, buka buku sebelum subuh, kalau enggak pokoknya abis bangun, kalau enggak malam yang Yang hening gitu, tenang gitu ya. tenang. Heeh. Itu pasti berasa banget nanti besoknya tuh ya aku pelajari tuh, Nempel. oh iya Ada. ini waktu malam gitu. Jadi kayak pikirannya ya nih alhamdulillah aku udah mempelajarinya gitu. Jadi dari kelas 10 sebenarnya aku nggak terlalu tertarik ke kuliah, sampai aku tahu kuliah tuh ada universitas tuh kelas 12 dan belajar aku digiatin di kelas 12. Di kelas 12. Dan di kulikunya kan udahlah itu perjalanannya sampai semester 2 awal itu udah pembukaan SNBP kan. Iya. Kalau gak salah tuh tanggal 20 berapa gitu. Aku daftarnya tanggal 23. 23. Aku tanggal 23, anak IPA tuh 23. Karena biasanya ya nanti pas daftar SNBP itu di ini tuh disatuin tuh per jurusan. Jadi kayak jurusan IPA yang eligible ke atas gitu. Nanti daftar bareng gitu. Nanti sama Paroninya juga kayak diiniin kayak peraturannya. Jadi kayak kalau kamu mau pilih ini jangan dipencet-pencet gitu lah. Maksudnya kayak contoh kayak aku mau pilih UI tapi aku milih dulu UIN Bandung gitu. Nah jadi kayak nantinya kayak si server tuh kayak oh ini gak yakin ya gitu lah. Pokoknya aku dengernya kayak gitu. Ya jadi kayak ada pembimbing, ada pengarahan gitu iya ada lah. pengarahnya dulu gitu. Dan itu tuh apa ya, banyak yang ngejudge sih aku masuk UI, daftar ke UI maksudnya, daftar ke UI ya kan belum keterima. Iya. Maksudnya kayak dengan nilai apa ya, dengan nilai yang cukup mengkhawatirkan ya. Cuma rata-rata aku tuh cuma 83,92 gitu, 92 atau 84 lupa, pokoknya di 83, berapa gitu. Nah banyak yang itu yang kayak Pip tinggi amat yang ambilnya UI gitu. Yakin nih. Lu bundir gitu. Lu bundir gitu. Enggak, aku yakin. Tapi ya bodo amat kata aku keterima apa henteu gitu kan. Yang penting aku daftar dulu. Apa sih? Masalah hasil gitu ya. Kan gini, mending realita daripada realistis. Bener gak sih? Ya, bener, maksudnya bener, daripada kita masuk jurusan yang kita agak suka tapi peluangnya besar, Bener. itu nanti kita kuliahnya gak seseret dong. Bener. Mendingan ya aku mau, gak apa-apa aku gagal juga gitu. Oke. Yang Itulah, penting sesuai passion kita. sesuai passion kita. Terus alhasil ya alhamdulillah keterima. Ya di sana juga banyak yang support. Yang tadinya awalnya ngejudge jadi nge-support. Dan langsung terbungkam gitu Betul ya. kayak gitu. Wah, keren Langsung sih emang, gitu emang. ya.
Nah, pastinya di daftar SNBP tuh ada sertifikat yang harus dicantumkan kan Kak? Ada. Nah, kalau boleh tahu kira-kira dari Kak Hopip ini mencantumkan sertifikat apa aja nih kalau boleh tahu? Untuk sertifikat tuh kan opsional ya. Iya. Mau masukin apa enggak? Oh Kecuali gitu? iya, nggak harus banget ada sertifikat. Mm, 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 mm. Jadi ininya opsional gitu. Karena aku kebetulan ada sertifikat ya. Iya. Aku maksimalin di sertifikat juga karena aku tahu diri nilai aku kecil. Jadi aku bisalah pasti tambah-tambah di sertifikat mungkin nilainya. Jadi aku masukin maksimal 3 sertifikat. 3. Itu nasional semua. Yang satu tuh duta inovatif. Terus yang kedua tuh medali emas biologi. Terus yang ketiga tuh yang lomba cipta baca puisi Universitas Muhammadiyah Cirebon gitu. Jadi itulah. Dan emang Kak Hopip itu udah ikut lomba-lomba dari kelas 10 udah? Ya, dari kelas 10 udah ikut lomba. Cuma waktu kelas 10 aku gak dapat. Maksudnya kayak intinya aku kelas 10 cari pengalaman, cari lomba-lomba, tapi ya gak dapat. Aku mulai dapat tuh dari kelas 12 semester 2. Kelas 11 semester 2. Berarti dari kelas 11 ya. Berarti kalau misalkan yang tadi itu yang biologi itu kelas berapa? Pas dapat kelas berapa? Kelas 3, pas kelas 3. Oh, kelas 3. Karena kan itu lombanya online ya. Oh, tahu gak sih yang online. suka di Instagram? Oh iya. Nah, kayak gitu. Oh, kayak aku gitu. juga gak bakal expect. Itu kan sertifikat sertifikat yang bisa orang-orang dapat juga. Terus tiba-tiba cereng biru. Oh, gitu. Wah. Jadi ya itu, jadi kayak maksimalin apa-apanya gitu. Jangan takut, jangan karena omongan orang doang langsung ngedown ya. Jangan banget, itu tuh kayak penyakit. Jadi harus dihilangkan. Tetap confident, tetap percaya diri gitu ya. Emang percaya diri tuh penting sih ya. Betul, percaya diri itu luar biasa dan menjadi diri sendiri itu juga luar biasa. Betul. Jadi kuatas nih. Betul. Nah, catet guys. Nah, buat siapa tahu bisa jadi cerita inspiratif buat kelas 10, 11 termasuk saya sendiri nih kelas 11 saat ini. Kayaknya emang ngedenger cerita Kak Hopip ini emang oke sih, kayaknya emang wah emang kita jangan menyepelekan orang ya gitu, karena kita nggak tahu gitu ya masa kayak kedepannya itu bakal kayak gimana. Betul. Jadi jangan lihat dari hasilnya aja ya. Maksudnya kayak gimana ya? Kamu lihat aku kan pernah gagal gitu, kayak apa sih Hopip langsung menyepelekan kayak Hopip gagal gitu, pasti ya gitulah gitu kan. Tapi kan pasti orang-orang yang gagal tuh bakal berproses lagi gitu, lebih giat lagi kayak oh aku gagal di sini, aku kurangnya apa sih gitu. Aku jadiin evaluasi buat diri aku kurangnya di mana, aku berlebihannya di mana gitu. Itu ya teman-teman yang nonton, jangan lupa ya kayak terapin cinta diri sendiri gitu, tanamkan. Wah, oke kayak gitu. Hebat sih. Alhamdulillah. Kayaknya itu aja sih ngobrol-ngobrol kita kali udah lama ini. juga ya. Tapi gak kerasa. Iya sih, kayaknya ini udah berapa menit ya kita ngobrol? Kayaknya 15 ada lebih 15 menitan kayaknya ya. Tapi gak tahu sih. Lihat aja di bawah nih. Udah berapa menit ya kita ngobrol. Di bawah. Kalau misalkan dari teman-teman yang kelas 10 yang baru mau masuk atau enggak yang kelas 10 sekarang gitu. Terus kalau misalkan belum tahu Kak Hopip, misalkan ada IG-nya Kak? Ada. Apa IG-nya? Boleh di-spill barangkali nanti penonton. dicantumin di sini ya. Cantumin di sini. Oke. Nah, IG saya juga di sini. Hostnya juga promosi gitu ya. Promosi. Betul, lumayan gitu. Kapan lagi ya promosi? Aku kan mau keluar. betul. Nah, mungkin itu aja Sobat Mandaku, ngobrol-ngobrol seru kita bersama Kak Hopip El Haswidani, salah satu yang hebat gitu ya, berprestasi amin, di Mandua Kuningan gitu. Amin. Next mungkin kita bakal undang lagi teman-teman kita yang lain, sobat-sobat Mandaku yang lain yang punya prestasi segudang, yang punya prestasi gemilang. Makanya buat teman-teman sekarang yang nonton, jangan bosen-bosen sama kontennya kita X Media atau Potret Mandaku, karena nanti kita bakal undang lagi bintang tamu ya, yang inspiratif, yang kayaknya bakal berguna lah gitu ya. Betul. Nah gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya Dewangga Praba dan saya Hopip El Haswidani. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.